Indra Syafri dipecat, Alex Pastor jadi gantinya. Catatan apik Emil Audero buat Martin Paes terancam. Anthony Gasing sengaja menghindar bertemu Real Madrid. Aneh, Ineos malah benci dengan kejayaan masa lalu Manchester United. Pindah haluan, Ozil masuk partai politik di Turki. Hai Football Lovers, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya dulu ya, agar kalian gak ketinggalan berita terbaru dan terlengkap seputar dunia sepak bola dari Starting 11 News. Kaos bola eksklusif merchandise Starting 11. Order sekarang, klik link di deskripsi. Dari hasil La Liga Jornada 25, Real Madrid sukses raih poin penuh di kandang saat jumpa Girona dengan skor 2-0. Dua gol dari El Real dicetak oleh Luka Modric di menit 41 dan Vinicius di menit 83. Hasil ini membuat Los Blancos berada di peringkat 2 dengan 54 poin. Berikutnya ada hasil dari Serie A Jornata 26. Juventus sukses raih kemenangan saat bertandang ke markas Cagliari dengan skor 0-1. Gol satu-satunya La Spezia Signora dilesakan oleh Dusan Vlahovic menit 12. Raihan 3 poin ini membuat pasukan Thiago Motta berada di peringkat 4 dengan 49 poin. Lain halnya dengan Napoli yang justru menderita kekalahan dari tuan rumah Como 2-1. Gol kemenangan Como di laga ini dicetak oleh Asani Diao di menit 77. Hasil ini membuat Ilariani sementara berada di peringkat 13 dengan 28 poin. Sementara itu dari Bundesliga Spieltag 23, Bayern Munchen sukses pesta 4 gol saat menjamu tamunya Eintracht Frankfurt. Masing-masing gol di Rotten diciptakan oleh Michael Olise, Hiroki Ito, Jamal Musiala, dan Sergei Gnabry. Raihan 3 poin ini membuat Munchen makin kokoh di puncak klasemen dengan 58 poin. Lalu dari hasil Ligue 1 pekan ke-23, PSG makin kokoh di puncak klasemen setelah sukses raih kemenangan saat bertandang ke markas Lyon dengan skor 3-2. Masing-masing gol dari pasukan Luis Enrique dicetak oleh brace dari Achraf Hakimi dan Ousmane Dembélé. Beralih ke hasil dari Liga Inggris pekan 26, Liverpool makin dekat dengan gelar Liga Inggris usai mempecundangi Manchester City di rumahnya sendiri lewat skor 2-0. Gol kemenangan deras dicetak oleh Mohamed Salah di menit 14 dan Dominic Szoboszlai di menit 37. Kemenangan 4-3 Newcastle United atas Nottingham Forest mencatatkan rekor tersendiri bagi striker The Magpies Alexander Isak. Menurut Talksport, brace yang dilesakan Isak ke gawang Nottingham Forest adalah gol ke-50-nya di Liga Inggris yang diciptakan hanya dalam 76 penampilan. Catatan kecepatan Isak pengoleksi 50 gol tersebut membuatnya melampaui catatan striker macam Sergio Aguero, Thierry Henry, Harry Kane, maupun Cristiano Ronaldo di Liga Inggris. Berikutnya ada kabar dari menghilangnya Erling Haaland saat laga melawan Liverpool. Dikonfirmasi oleh Pep Guardiola bahwa Haaland masih menderita cedera lutut, sekaligus tidak enak badan jelang laga. Namun Pep mengatakan bahwa Haaland diharapkan tersedia di laga melawan Tottenham Hotspur Rabu mendatang. Tim medis akan segera memantau kondisinya pasca laga melawan Liverpool. Lalu ada kabar dari pemilik Manchester United, Ineos yang sedang muak dengan kejayaan klub pada masa lampau. Menurut laporan Mirror, Sir Jim Ratcliffe dan Sir Dave Brailsford ingin publik Old Trafford melupakan prestasi klub di masa lalu. Mereka merasa bahwa pencapaian masa lalu setan merah di bawah Fergie sangat membebani MU di masa sekarang. Lanjut beralih ke kabar dari Spanyol, kemenangan 1-2 Real Betis atas Getafe diwarnai kartu merah yang diterima oleh Anthony di menit 90+4. Padahal di laga ini, Anthony bermain apik ketika menciptakan 1 assist bagi gol Isco. Mantan pemain MU itu kena kartu merah karena sengaja menekel Juan Iglesias dari belakang. Berkat kartu merah itu, ia akan diskors di laga La Liga berikutnya melawan Real Madrid 1 Maret mendatang. Masih kabar dari Spanyol, dilansir 90 Min, terkuak sudah bahwa pemain Real Madrid Federico Valverde ternyata menerima suntikan penghilang rasa sakit di paha atasnya sebelum dan sesudah melawan Manchester City. Hal itu dilakukan tim medis El Real demi pemain asal Uruguay itu tampil sebagai bek kanan. Sebagai akibatnya, Valverde absen di laga melawan Girona dan kini masih jalani pemulihan.
Dari Spanyol kini bergeser ke kabar dari Italia. Gol melaporkan bahwa striker Fiorentina Moiskin telah dilarikan ke rumah sakit setelah kolaps saat laga melawan Verona. Kane pingsan setelah mengalami cedera kepala akibat bertabrakan dengan Paweł Dawidovic dan Diego Coppola. Tim medis La Viola sudah merilis pernyataan bahwa Moiskin kini masih dirawat intensif di rumah sakit dan masih menunggu hasil tes cedera kepalanya. Berikutnya ada kabar dari Belanda, di mana Feyenoord telah resmi mengumumkan Robin van Persie sebagai arsitek barunya. ESPN melaporkan bahwa pria asal Belanda berusia 41 tahun itu telah menandatangani kontrak hingga Juni 2027. Ia akan ditemani oleh asisten pelatih Rene Haak sebelum menghadapi Inter Milan di UCL pada 5 Maret. Laga debut Van Persie akan terjadi di Eredivisie saat melawan klub Calvin Vardok NEC Nijmegen pada 1 Maret. Sementara itu dari Prancis tersiar kabar dari Get Football News French bahwa Marseille sedang perang urat syaraf dengan Serikat Wasit Prancis CEF. Serikat Wasit Prancis telah mengutuk keras dan mengancam akan memproses hukum pemilik Marseille Pablo Longoria. Longoria muak dengan keputusan wasit saat timnya kalah 3-0 atas Auxerre. Ia sampai mengancam akan meninggalkan Ligue 1 dan menuju Super League. Ligue 1 juga dianggap oleh Longoria sebagai liga sampah dan sarang korupsi. Lanjut ada kabar menghebohkan dari mantan pemain Arsenal Mesut Ozil. Dilansir dari The Sun, Ozil dilaporkan telah resmi menjadi anggota partai politik berkuasa di Turki, yakni Partai Keadilan dan Pembangunan atau Partai AKP pimpinan Erdogan. Ozil bahkan ditunjuk sebagai anggota Dewan Pusat partai tersebut lewat sebuah kongres yang diselenggarakan di Ankara baru-baru ini. Kabar selanjutnya datang dari sepak bola tanah air. PSSI resmi memecat Indra Syafri sebagai pelatih timnas U20 Minggu 23 Februari. Kegagalan di Piala Asia U20 jadi faktor pemicu. Mendengar dirinya dipecat, Coach Indra langsung bereaksi. Di Instastory pribadinya, ia mengunggah foto aktivitas sedang berziarah ke makam ibunya. Tak hanya foto, ia pun menyertakan kalimat tersirat yang menyebut ibunya adalah sosok kritikus yang paling jujur. Tak lupa, ia kembali mengucapkan maaf di akhir kalimat. Sebagai pengganti posisi Indra Syafri, menurut kabar dari Okezon, kemungkinan akan diemban sementara oleh asisten timnas Indonesia Alex Pasur. Pasur akan bagi tugas dengan Gerard Van den Borg. Mengingat, Van den Borg sudah fokus memegang pelatih timnas U23. Diharapkan sinergitas antara Pasur dan Van den Borg bisa terjalin dalam mengintegrasikan kelompok usia muda dengan senior. Berikutnya ada kabar dari calon kiper timnas Indonesia Emil Audero yang makin membuat Martin Paes ketar-ketir. Emil catatkan statistik mentereng saat Palermo berpesta gol melawan tuan rumah Cosenza 0-3. Di laga itu Emil catatkan clean sheet serta 6 penyelamatan penting. Tak ayal penampilan apik itu membuat Emil dinobatkan sebagai man of the match oleh SofaScore usai mendapat rating 9,1. MU ingin tukar Rashford dengan pemain Munchen. Sporting News mewartakan kalau Manchester United sedang mengatur rencana untuk menukar Marcus Rashford dengan pemain Bayern Munchen di musim panas nanti. Menurut laporan yang ada, pemain Munchen yang diinginkan oleh Ruben Amorim adalah Alexander Pavlovic. Bintang Bayern berusia 20 tahun ini tampil mengesankan musim ini dan dapat membantu memperkuat lini tengah United, area yang cukup bermasalah bagi Ruben Amorim. Namun, ide ini hanya bisa terjadi jika Aston Villa memutuskan untuk tidak mempermainkan Rashford. Amorim kritik pemainnya lagi. Masih dari Manchester United, ESPN mengabarkan kalau Ruben Amorim kembali menunjukkan rasa tidak puas dengan performa para pemainnya. Bagian terburuknya adalah kami memiliki pemain yang bebas dan kami kehilangan bola tanpa tekanan dan kami tidak melakukan apa yang seharusnya kami lakukan, kata Amorim. Dirinya juga menyoroti lemahnya daya juang dan kemampuan pemain untuk merebut kembali bola dari lawan. Amorim merasa tim harus lebih fokus pada pertahanan, bukan hanya soal menyerang. Pep anggap De Bruyne sudah tidak layak pakai. Masih dari kota Manchester, ada komentar pedas dari Pep Guardiola terhadap beberapa pemain seniornya. Salah satu yang kena sentil adalah Kevin De Bruyne. Dilansir Mirror, Pep merasa kalau De Bruyne sudah tidak bisa mengikuti rencana yang akan diterapkan di musim depan. Pep Guardiola menyatakan bahwa gelandang asal Belgia itu tidak cukup tangguh untuk mengimbangi tuntutan sepak bola modern. Maka dari itu, De Bruyne kini sedang mempertimbangkan untuk hengkang saja ketimbang hanya jadi cadangan mati. Spurs pantau kondisi Lukman. Melihat ketegangan antara Gianpiero Gasperini dengan Ademola Lookman, Spurs kabarnya mulai pasang kuda-kuda. Dilansir Give Me Sport, Spurs akan memanfaatkan situasi panas ini untuk membujuk Lookman kembali ke Inggris. Sang pemain pun kabarnya terbuka untuk kembali bermain di Inggris. Menurut laporan, Spurs bisa mendapatkan tanda tangan Lookman dengan modal 50 juta pound di akhir musim nanti.
Reinders, pemain Milan, mempersulit dirinya sendiri. Ngomong-ngomong soal Serie A, ada komentar pedas dari bintang AC Milan Gianni Reinders terhadap timnya. Dilansir Football Italia, Reinders merasa timnya sedang dalam situasi sulit. Menariknya, menurut pemain keturunan Indonesia itu, kesulitan yang dialami Milan disebabkan oleh tim itu sendiri. Saat ini kami mempersulit diri sendiri. Kami mendapat hasil imbang dan kemudian langsung kebobolan 2-1. Jadi kami harus lebih dewasa. Kami tidak bisa terus mempersulit diri sendiri di setiap pertandingan dan itulah yang sedang terjadi saat ini, kata Reinders. Kini dirinya hanya ingin fokus untuk menjaga asa di Serie A. Barca sepakat jual Roku ke Palmeiras. Mampir ke Spanyol, ada Barcelona yang kabarnya sudah sepakat untuk menjual pemain mudanya. Menurut Nandimin, La Blaugrana sudah melakukan beberapa kali pertemuan dengan wakil Palmeiras untuk membicarakan transfer Vitor Roku. Menurut laporan, Barcelona telah menyetujui biaya untuk menjual sang pemain ke Palmeiras sebelum jendela transfer Liga Brasil ditutup minggu depan. Kabarnya, klub Brasil itu rela membayar 25 juta euro untuk mendatangkan Roku. Namun, kesepakatan ini akan terrealisasi jika Real Betis setuju untuk mengakhiri durasi peminjaman lebih cepat dari rencana awal. Barca berupaya goda Luis Diaz lagi. Masih soal Barcelona, mereka kabarnya belum menyerah untuk mendapatkan pemain sayap Liverpool Luis Diaz. Menurut Football Espanya, Barca sedang menyiapkan proposal baru demi bisa menggoda sang pemain di musim panas nanti. Kabarnya, klub akan menawarkan gaji yang lebih tinggi dari tawaran-tawaran sebelumnya. Itu karena Barca diperbolehkan meningkatkan salary cap sebesar 37 juta euro per tahun. Itu bisa jadi modal yang bagus untuk menggoda Diaz. Selebrasi Cole Palmer, Beckham malah kena sanksi. Setelah berkeliling Eropa, kita akan kembali ke Indonesia untuk membahas Liga Indonesia. Hasil dari penyelidikan di laga antara Persib Bandung dan Persija Jakarta, Komite Disiplin Komdis PSSI memberikan sanksi kepada pemain Persib Beckham Putra. Dilansir Kompas, Beckham disanksi larangan bermain sebanyak 3 kali dan denda sebesar 75 juta rupiah akibat selebrasinya yang dianggap berlebihan sehingga memancing reaksi penonton. FYI saja, selebrasi yang dimaksud adalah selebrasi kedinginan ala Cole Palmer. Di Inggris, selebrasi itu cukup sering dilakukan Palmer, bahkan ditiru oleh beberapa pemain lain. Erik pastikan uang kompensasi Sintayong beres. Sementara dari Timnas Indonesia, ada Erick Thohir yang menyinggung soal uang kompensasi pemecatan Sintayong. Mengutip dari CNN Indonesia, Erick Thohir menyebut biaya kompensasi pemecatan Sintayong dari kursi pelatih Timnas Indonesia telah selesai. Kalau dari kami sudah sesuai dengan kontrak. Kami sudah selesaikan bulan Januari, bonus semua, kata Erick. Tak ada alasan bagi PSSI untuk tidak membayar kompensasi tersebut. Menteri BUMN ini menegaskan bahwa PSSI selalu bersikap profesional akan keputusannya. Timnas ingin inspirasi generasi muda lewat TikTok. PSSI kabarnya ingin menjadikan Timnas Indonesia lebih dari sekedar tim sepak bola. PSSI ingin tim memiliki dampak besar bagi generasi muda di Indonesia. Dilansir CNN Indonesia, demi tercapainya visi tersebut, PT Garuda Sepak Bola Indonesia atau GSI sebagai anak perusahaan PSSI menjadikan media sosial sebagai sarana hegemoni, gaya hidup, daya juang, pemikiran, dan kisah-kisah inspiratif pemain Timnas Indonesia coba dikemukakan di media sosial. Salah satunya lewat TikTok yang digandrungi anak muda. Direktur GSI Marshall Masita mengatakan akun Timnas Indonesia di media sosial akan dikemas dengan 2 konsep penting, menginspirasi orang untuk main bola dan edukasi.